Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, izin memperkenalkan diri. Kami dari tim kesiswaan. Saya Wika Putri Lapusa. Saya Retnosya Pratiwi. Hari ini kita akan memperkenalkan dan memberikan informasi terkait program kinerja dari kesiswaan selama tahun ajaran 2026 dan 2027, 1 tahun ke depan. Tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain sehingga nanti orang tua ikut terlibat dalam setiap kegiatannya. Mohon bantuannya dan disimak videonya secara baik-baik. Yang pertama, presentasi akan dilakukan oleh saya dan kemudian oleh rekan saya, Ibu Retno Siti. Terima kasih, Ibu. Baik, selama tahun ajaran 2026-2027 ini akan ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran daripada putra dan putri Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekolah bukan hanya masalah pemahaman materi bidang akademik, namun sekolah menjadi ajang pengembangan bakat, karakter, dan juga pelaksanaan tata tertib. Di sini sekolah bukan hanya menyampaikan materi ilmu saat di kelas saja, namun program ini mengajarkan anak untuk membentuk karakter peserta didik agar jauh lebih mandiri, bertanggung jawab, dan juga kreatif serta dapat berpikir kritis. Seperti itu. Nah, kata kunci dari program ini terdapat menjadi 2, yaitu kerjasama yang baik antara warga sekolah, yaitu kepala sekolah, staf manajerial, kemudian wali kelas, guru, peserta didik, dan juga pastinya ayah bunda di rumah. Kemudian, ini menjadikan sekolah yang ramah dan berprestasi. Program kerja kesiswaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjadi program berkelanjutan. Yang ini dilakukan secara keseharian, dilakukan per harinya. Kemudian ada program berkelanjutan secara pekan, ya, per pekannya. Kemudian program Hari Besar PHBI, yaitu peringatan Hari Besar Islam, dan PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Selanjutnya ada program tertentu yang nanti terdapat menjadi 4 sub utama. Ya, program berkelanjutan ini, program berkelanjutan ini tidak hanya melibatkan putra putri ibu bapak atau ayah bunda, tapi semua stakeholder yang saya ucapkan sebelumnya, warga sekolah, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah, staf, wakil kepala sekolah, dan jajarannya, kemudian guru dan wali kelas, kemudian peserta didik, dan yang paling utama adalah orang tua. Kami tidak bisa bekerja walaupun kami sudah dititipkan amanahnya oleh Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa bekerja jika tidak ada support daripada ayah dan bunda sekalian. Maka keempat ini terus akan berputar karena satu sama lain pasti saling membutuhkan. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Boleh silakan nanti melalui kotak saran dari wali kelas, ya. Kita lanjut ya ayah bunda. Kemudian ada program berkelanjutan. Tujuannya apa? Peserta didik melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di tiap KBM aktif, ya. Bertujuan ini untuk mengajarkan, meningkatkan semangat belajar, disiplin, religi, dan juga berpikir secara kritis. Apa saja programnya? Pertama, kita dibiasakan pembiasaan doa bersama, tilawah Quran, dan guru dan siswa. Jadi tidak hanya siswanya saja, tapi gurunya juga sama-sama. Dilakukan pada pukul 7 hingga 7.15. Dilanjut sholat duha berjamaah yang akan dipimpin langsung oleh
belajar mandiri, belajar bersih dan bertanggung jawab atas makanannya sendiri ya. Kemudian ini ada kebersihan ya. Tanggung jawabnya adalah guru kelas dan juga guru pembimbing. Ini ada blok-bloknya. Jadi per wilayah itu ada penanggung jawab guru pembimbingnya ya. Kemudian ada adiwiyata, pemilihan sampah kering, sampah plastik dan juga sampah basah. Ayah bunda, tentunya jika hanya di sekolah saja ini tidak akan efektif. Maka dari itu pembiasaan harian ini mohon dipantau oleh ayah bunda saat anak berada di rumah seperti itu. Agar apa? Anak terus merasakan kebiasaan-kebiasaannya. Next, selanjutnya adalah rocker per pekan. Anak diajarkan untuk berani tampil di hadapan orang sebagai petugas upacara bendera, di mana ini melatih jiwa kepemimpinan anak-anak, rasa tanggung jawab, dan juga rasa meningkatkan cinta terhadap tanah air atau memiliki jiwa nasionalisme. Kemudian ada kelompok belajar. Nah, ini yang akan kami promosikan kepada ayah bunda sebagai kelompok belajar yang kita sebut adalah life skill ya. Kemudian ada program pramuka serta kerja bakti secara keseluruhan. Mohon maaf. Ya. Nah, life skill ini nih ayah bunda yang kami dari tim kesiswaan ingin menyampaikan. Kenapa sih harus belajar? Khawatir nanti ayah bunda di pertengahan semester ada yang menanyakan, kenapa sekolah seperti ini? Kenapa ada program A, B, C, D? Kami jelaskan ya. Belajar bukan hanya soal materi di kelas ya ayah bunda dan juara di kelas. Sekarang sudah tidak ada ranking di setiap kelasnya ya. Namun pembelajaran penting itu saat kamu sudah tidak di bangku sekolah. Artinya pembelajaran yang paling utama adalah saat ia pulang ke orang tua, saat ia kembali ke masyarakat. Itu yang terpentingnya, apa yang ia dapat dari SMP Rodotul Ulum ini. Kemudian kamu bisa dalam pembelajaran bermakna karena kurikulum yang sekarang adalah menggarisbesarkan kurikulum pembelajaran metode ya, teknik pembelajaran mendalam. Jadi siswa mengetahui bagaimana sejauh mana diri mereka ini berharga, berarti dan paham akan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti di setiap life skill-nya ini ada di perpekannya. Jadi KBM berjalan namun nanti diselingi oleh program atau kegiatan-kegiatan life skill. Ada apa saja? Nah, yang pertama, buku jurnal keseharian. Ini akan kita adakan nanti terakhir di bulan Juli ini ya, akhir bulan Juli ini ada buku jurnal keseharian. Buat apa? Tujuannya membantu mengelola stres, menjernihkan pikiran yang berantakan dan memproses emosi dengan lebih sehat. Kita tahu ayah bunda, siswa-siswi di sini bukan hanya sekolah, tetapi juga menjadi santri. Beban pikiran mereka pasti sangat banyak, terutama kerinduan ayah bunda dan saudara-saudaranya di rumah. Buku jurnal ini berfungsi untuk meluapkan rasa emosi mereka serta mencatat kegiatan-kegiatan mereka selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya ada keagamaan. Kenapa diajarkan tata cara membersihkan najis? Karena ini sangatlah penting supaya kelak nanti mereka menemukan sesuatu, misalnya kotoran di atas lantai, mereka tahu cara membersihkannya seperti apa sehingga nanti suci seperti itu ya. Kemudian ada tata cara sholat ya, yang benarnya itu seperti apa sehingga mereka benar-benar memaknai sholatnya itu sendiri. Kemudian tilawah Al-Quran. Selanjutnya ada manajemen keuangan, membantu mereka memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ini sangat penting. Mengapa? Karena anak-anak rata-rata saat mendapatkan
uang dari orang tua kepada pengurus atau ada yang ambil sendiri, ini anak-anak tidak bisa membedakan mana kebutuhan primer sekundernya, mana keinginannya. Kenapa adanya program ini? Karena banyak anak-anak yang terbiasa mengutang atau meminjam dulu temannya. Nah, kami mengajarkan bagaimana cara memanage keuangan itu supaya anak-anak tidak lagi berhutang, ya. Nah, kemudian public speaking, ya. Kemudian ada public speaking. Public speaking ini sangat penting. Kenapa mama atau ayah bunda melatih kepercayaan diri, mampu menyampaikan pendapat mereka, menguji keberanian, serta menambah wawasan dengan kemampuan dalam berpikir kreatif dan juga kritis. Ya, public speaking bukan hanya soal guru, penceramah, atau hal yang lainnya. Namun, public speaking juga mengajarkan anak menyampaikan pendapat dengan baik ke orang tuanya, ke sanak saudaranya, ke gurunya, dan ke teman-temannya. Ini penting, mama, papa, ya, ayah, bunda. Kenapa? Sering kali atau kerap sekali orang tua atau guru hanya mendengarkan dari belah pihak, yaitu dirinya sendiri. Mereka harus terbiasa menyampaikan pendapatnya. Kita selaku orang tua mendengarkan yang baik dan kita memilih serta mengarahkan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ibu Retno. Ya, ini ada beberapa life skill. Ya, ini seru banget ya, Mama. Silahkan disimak. Selanjutnya saya sampaikan life skill yang ini oleh rekan saya. Saya izin dulu ya, Ma ya. Baik ayah bunda, izin melanjutkan. Tadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa life skill yang akan dilaksanakan di program kerja kesiswaan di tahun ini sampai nanti anak-anak berganti tahun ajaran kembali. Yang pertama yaitu kita akan memberikan keterampilan, yaitu yang pertama mencuci baju. Bukan hanya anak-anak mampu untuk mencuci bajunya sendiri, tapi mereka nanti akan dibekali cara mencuci baju yang benar sesuai dengan syariat Islam agar tidak hanya bersih namun juga suci. Kemudian juga membiasakan anak-anak supaya terbiasa mencuci bajunya sendiri, tidak dititip-titipkan kepada teman-temannya. Kemudian life skill yang kedua yaitu menyetrika pakaian. Jadi nanti setelah kita memberikan tata cara mencuci baju yang baik dan benar, nanti kita akan memberikan cara menyetrika pakaian yang benar. Jadi nanti di semua kegiatan ini akan juga dikolaborasikan dengan mata pelajaran. Yang menyetrika pakaian ini tujuannya yaitu untuk mereka belajar rapi. Jadi saat di sekolah maupun di pesantren, mereka tetap akan menggunakan pakaiannya secara rapi. Kemudian mereka juga mampu untuk mandiri terhadap pakaiannya masing-masing. Kemudian mereka belajar untuk mencintai diri sendiri dan juga melatih motorik anak. Jadi nanti saat menyetrika pakaian mereka akan diajarkan dan dipraktekkan secara langsung di kelas. Kemudian life skill berikutnya yaitu untuk belajar menjahit. Nah, ini tidak hanya diajarkan untuk santri putri, tapi nanti juga untuk siswa putra dan juga keseluruhan. Siswa dituntut untuk mandiri, untuk mampu menyelesaikan masalah dalam hal kecil. Contohnya dalam kegiatan menjahit. Karena seringkali kami temui di sekolah itu anak-anak ada yang kancingnya lepas ataupun logo yang tidak terpasang. Jadi nanti diharapkan setelah mereka belajar menjahit, mereka mampu untuk melaksanakan dan menjahit hal-hal yang sekiranya harus dilakukan sendiri. Kemudian life skill berikutnya yaitu diajarkan untuk mampu belajar memasak di sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas, kemudian belajar sains dan matematika, dan juga keterampilan secara menyenangkan, serta untuk menjalin chemistry dengan teman-temannya maupun dengan guru dan rekan-rekan yang lain. Nah, untuk life skill selanjutnya yaitu mengenai kepramukaan. Ini adalah salah satu ekstrakurikuler yang banyak menorehkan prestasi dan juga banyak perlombaan yang sudah diikuti. Nah, tujuannya itu untuk melatih kepekaan gotong royong, menjadi karakter yang baik dan juga disiplin serta melatih jiwa kepemimpinan.
dalam kepramukaan juga nanti akan menyangkut ke banyak life skill yang sudah kita laksanakan. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, tapi ini sudah menjadi satu kolaborasi yang utuh untuk program kesiswaan. Kemudian ada juga nanti kesehatan mandiri, yaitu untuk belajar menangani pertolongan pertama. Kemudian kita berikan sosialisasi mengenai bahaya merokok dan juga praktikum mengenai itu. Kemudian ada juga nanti pendidikan keputrian, yaitu mengenai PMS, haid, reproduksi, serta anemia. Karena ini adalah hal yang penting khususnya untuk yang santri putri maupun putra. Sebetulnya mereka harus tahu bagaimana cara menangani dan juga membersihkan serta menjaga dirinya sendiri. Kemudian ada kegiatan bertanam. Nah, bertanam ini bertujuan untuk meningkatkan motorik mereka, kemudian bekerja sama secara keseluruhan, serta belajar untuk cinta alam dan mengelola limbah dapur agar lebih bermanfaat. Sehingga saat nanti mereka sudah terjun ke masyarakat, mereka sudah mengetahui seperti apa cara memperlakukan limbah-limbah yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan filterisasi. Nah, di kegiatan filterisasi sendiri itu anak-anak akan belajar memfilter yang awalnya air yang tidak layak minum, air yang keruh, air yang tidak layak akan menjadi air yang layak minum. Jadi nanti kami akan memberikan edukasi dan cara-cara supaya mereka tahu seperti apa. Kemudian ada meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, serta pemahaman soal alam dan juga kehidupan. Sehingga apabila nanti mereka harus berada di lingkungan yang sangat sulit air, mereka sudah tahu seperti apa cara memfilter air dari alam sehingga layak untuk diminum. Baik Ayah Bunda, untuk pemaparan berikutnya akan dilanjutkan kembali oleh Miss Wika. Kembali lagi dengan saya Ayah Bunda. Sebelumnya terima kasih Bu Retno atas paparannya. Oke, sampai sini Mama Papa atau Ayah Bunda pasti bingung. Hah, gimana ini teh maksudnya, caranya? Tenang saja ya Ayah Bunda, karena kami di sini akan membimbing putra-putri Ayah Bunda agar jauh lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, life skill ini terprogram tidak hanya saya dan Bu Retno, tetapi mencakup semua guru yang ada di SMP Rawudatul Ulum. Dan guru-guru ini juga terlatih dalam bidangnya masing-masing. Ya, ini ada timeline atau jadwal yang akan dilaksanakan oleh peserta didik dan guru-guru ya. Nanti untuk mempersingkat waktu, Ayah dan Bunda boleh melihat secara detail video yang akan kita kasihkan atau PowerPoint yang nanti kita akan berikan kepada Ayah Bunda ya. Nah, ini contohnya ada jurnal, tata cara membersihkan najis, kemudian tata cara wudhu dan sholat, LDKS ya, dan yang lainnya. Nanti ini sudah terjadwal ya. Nanti Ayah Bunda bisa melihat lebih detail lagi di PowerPoint atau video yang akan kami share ya. Nah, ini di berikut ada guru-guru penanggung jawabnya, dan ini sudah tervalidasi karena memang beliau-beliau ini sudah spesialisnya seperti menjahit, itu memang sudah ada keahliannya di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian nanti ada beberapa program kerja yang spesial ya. Yang contohnya adalah seperti Ghost to Museum, berenang, kemudian LDKS dan juga Suara Demokrasi. 4 ini adalah program besar yang nantinya juga akan melibatkan Ayah dan Bunda pastinya ya. Kemudian Ayah Bunda, apa sih produk yang akan didapatkan nanti? Kemudian apa peran orang tua? Mari kita simak. Ya, jawaban kami adalah yang pertama, peserta didik memiliki sifat kemandirian, sudah jelas, serta semangat disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Anak tidak menjadi penat, tapi mereka bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, tidak mengandalkan satu sama lain. Sekolah juga mengajarkan bahwa siswa putra tidak mencetak generasi patriarki, di mana mereka terbiasa dengan
kelas dan nanti akan wali kelas sampaikan kepada tim kesiswaannya ya. Kemudian semangat dalam belajar karena didampingi oleh guru ahli yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian belajar jadi menyenangkan. Betul Mama, Papa, Ayah, Bunda. 13 mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah lelah kalau dijalankan setiap harinya. Tapi ini dikolaborasikan, jadi sangatlah menarik sekali ya. Siswa jadi semangat untuk belajar. Kemudian orang tua wajib mengetes hasil kegiatan pelatihan life skill di setiap sambangan. Nanti saat ada sambangan, Mama dan Papa, Ayah dan Bunda silahkan lihat jurnal anak-anak. Kalau masih ada yang kosong, mangga silahkan tegur saja anaknya ya. Kemudian saat liburan di rumah, orang tua memastikan bahwa peserta didik mengerjakan tanggung jawab pekerjaannya sendiri. Orang tua membantu memantau. Jangan sampai di sini diserbakan mandiri, serba harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Namun saat kembali ke rumah, ayah dan bunda itu malah membiarkan anaknya manja kembali. Jangan sampai nantinya tidak ada kolerasi yang terbaik dan tidak efektif pastinya. Karena kan ini 1 tahun ajaran, pasti akan ada terpotong anak atau siswa yang pulang. Nah, jika pulang jangan biarkan anak manja, jangan biarkan anak diladenin, dilayani. Biarkan mereka yang membantu ayah dan bunda saat di rumah. Karena kalau terbiasakan dimanjakan, maka ini tidak akan nyangkut kepada anaknya, ya. Nah, mungkin sampai di sini ini kalau dijalankan dengan baik, chemistry antara orang tua, kepala sekolah, guru, wali kelas dan siswa ini sangat luar biasa, ya. Kemudian ada juga program-program keseharian hari-hari besar. Mohon maaf ya, tadi ada PHBI dan juga PHBN ya. Di sini ada HUT RI, nanti siswa belajar menjadi petugas upacara hari besar gitu ya. Kemudian ada Maulid Nabi dan dilanjutkan ada Hari Santri Nasional dan juga Hari Guru. Ya, ini ya Mama, tadi yang saya sudah sampaikan ya, Mama, Papa, Ayah, Bunda. Ini ya, program khusus. Kita nanti pergi ya ke museum, Suara Demokrasi, LDKS dan juga berenang. Terima kasih atas perhatiannya. Harap kerjasamanya daripada Ayah Bunda. Ayah Bunda pasti nanti menanyakan, terus tujuannya apa ini teh bikin video gitu ya. Kami ingin memperkenalkan supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang acuh, yang nanti malah tidak bisa maksud saya gini, diskusinya ini di luar forum. Nah, saya tidak mau. Lebih baik kita diskusikan ya. Ini pun bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk putra-putri dari ayah bunda sekalian ya. Kemudian nanti kalau misalnya khawatirnya ada biaya yang keluar, kami dari pihak sekolah memastikan bahwa biaya itu tidak akan melebihi dari 100.000. Bahkan kami pastikan hanya 20.000. Bahkan ada yang 0 rupiah. Mungkin yang pergi ke museum itu pasti akan keluar dan berenang. Tapi sisanya mangga dimaksimalkan secara baik-baik kerjasama antara ayah bunda di rumah dan juga pihak sekolah di sini ya. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan ya. Jika ada yang ingin bentuk pertanyaan, maka nanti silahkan di-share saja melalui wali kelas dan insya Allah saya akan jawab secara baik-baik ya. Silakan Ibu Retno kembali bergabung ya. Ada yang ingin disampaikan Ibu Retno? Sudah cukup ya. Terima kasih, program dari kami sedemikian rupa kami rancang. Semoga ayah dan bunda ini bisa mau bekerja sama, bukan hanya finansial tetapi juga secara materialnya, secara mentalnya, kasih sayangnya. Kita tidak mau lepas sekolah, hanya sekolah pulang pergi, tidak mau.